Yunani. Keok lagi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Asalnya Yesus katanya bikin kesimpulan yang sendiri untuk mengatakan menghibur diri nubuatan sendiri. itu. Yesus tidak Ada menggunakan Lukas bahasa 4 Yunani. ayat 16 sampai Yesus 21. tidak menggunakan Sabar. bahasa Yunani. Sabar, Zuma. Kamu Sabar. mengaku kamu lebih Jangan pintar begitu, dari jangan. ahli Taurat. Kalau kau lebih pintar dari orang ahli Taurat, berarti kau bisa dalam bahasa Zuma, Ibrani. lu baca Lukas 4. Silakan. Silakan. Oke, buka Lukas 4. Sekarang saya Silakan tantang kau kamu. baca. Kau kan Buka lebih hebat Lukas dari Imam 4. Kayapas. Buka Kamu Lukas lebih hebat dari 4. orang Farisi, ya kan? Kita Ya kan? Zuma, Kamu gini, lebih kita hebat kan dari sedang orang membahas Farisi. tentang Kayafas. Kamu lebih hebat dari Kayapas. Enggak, pelan-pelan. Berarti Zuma, pengetahuanmu pelan-pelan. lebih Zuma, tinggi pelan-pelan. daripada Zuma, Kayapas. pelan-pelan. Kita Nah, lagi kitab Zuma, Yesaya pelan-pelan. itu Ini bahasa udah selesai. Ibrani. Zuma, pelan-pelan. Coba kamu Kita baca lagi dulu dalam bahasa Ibrani bahwa orang yang hanya bisa terjemah Zuma. lebih pintar Enggak. daripada orang yang Zuma. ahli bahasanya. Kenapa Coba. tiba-tiba lari ke Kan Ibrani, kau, Zuma? kan kau mengaku lebih pintar dari Kayapas, betul? Nah. Siapa yang mengaku lebih pintar dari Kayafas? Kalau ada nubuatan di Yesaya 53 untuk Yesus, kenapa Kayapas tidak gunakan itu? Oke, Kau saya mengatakan, jawab. kau mengatakan bahwa Gini, Zuma, kau sabar. lebih pintar Sabar, Zuma. Jangan daripada takut. Kayapas. Kemarin kita bahas Nah, tentang kau Logos. buktikan Baru saya mau jelaskan, kamu sama sudah turunkan saya. Sekarang bahwa kamu potong-potong itu saya. lebih Karena kamu paham takut saya bahasa jelaskan. Ibrani. Silakan. Kita dengarkan bahasa Ibrani. Begini, silakan. Zuma. Kita nggak usah lari ke situ. Kita bicara tentang nubuatan Yesaya. Yang dibacakan Yesus di dalam bait Yesaya suci. yang tahu Ya iya Anda kan, atau saya nggak lari Kayapas? dari nubuatan Yesaya. Iya, iya. Kayapas Saya nggak yang lari tahu, dari nubuatan Yesaya. Kayapas lebih Saya tahu nggak atau lari Anda? dari nubuatan Yesaya. Kamu kan Ya, minta saya ya. membaca kitab Yesaya. Ya. Sebelum saya menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Mesias dengan membacakan nubuatan Yesaya dalam bait suci. Oke. Di mana tertulisnya di Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Jadi saya tidak kabur dari penjelasan Ya, silakan kamu nubuatan baca. Yesaya. Silakan kau baca. Silakan. Silakan. Saya pakai satu device. Kamu coba buka Lukas 4. Berani nggak? Buka coba. Saya lagi kerja. Aduh, ini yang mengaku Kalau lebih saya pintar, kerja, lebih saya pintar kerja daripada ini cari Yesaya. uang halal. Kamu cari uang dengan menipu banyak orang. Baca Lukas 4. Baca Aduh, Lukas 4. aduh. Ya, Tadi- 2-1 kita tadi menang. yang pertama dia 2-1 3-0 kita ya. menang. 3-0 ya. 2-1 kita menang. Tadi dia mengatakan teman-teman Dia bahwa tidak berani orang-orang yang percaya, membaca Lukas orang pasal yang 4 percaya ayat gitu 16 kan ya. sampai 21. Dengarkan. Dengarkan tadi 01-nya tentang pernyataan orang Yesus percaya, yang mengaku orang sebagai percaya Mesias. itu dengan memperoleh membaca hidup yang nubuat kekal. Hidup yang kekal Dengan diperoleh oleh orang yang percaya kan tentang- gitu. Orang percaya. Nah, Iya kan? Nah, orang percaya lebih Tadi dulu masuk dia- surga gitu. tadi dia Tapi kelibet, dia ternyata berkata belum bahwa terjadi penyaliban. Belum terjadi penyaliban Tentang kematian gitu. Yesus. Ternyata KO 1-0. Padahal sebelumnya kedua Kayapas bernubuat bahwa Nubuat Kayapas Yesaya itu sudah apakah dari iblis tentang Mesias, atau dari tentang Tuhan? Yesus. Nah, ternyata dia lagi KO. Dia sudah 2-0. Sekarang dia merasa lebih 2-1, paham daripada ya. Kayapas. Mulai- Dia katakan Kayapas itu tidak tahu kitab matikan suci mic-nya, katanya. matikan ayo, matikan lagi, matikan. Nah, ini Ketika yang dia kalah begini mengatakan biasanya nih. Matikan mic-nya, matikan mic. Kayapas itu tidak Tuh kan, tahu mati katanya lagi kitab mic-nya. terdahulu. Dia memang yang nurut tahu sama dia. saya, disuruh matikan kita mic-nya, ingin dia bukti. matikan. Kita ingin bukti. Ternyata dia nggak bisa 2-1, Ibrani. teman-teman. Nggak bisa Ibrani, teman-teman. 2-1. Nggak bisa Ibrani. Oke, kita masuk lagi. Kita lanjutkan temanya lagi. Kita lanjutkan temanya lagi, boleh? Bisa kita lanjutkan setelah 3-0, masih mau? Masih mau? 3-0 mau? Masalah generasi
Kasihan Muslim kali. malu karena Zumanus 3-0 belibet tadi. malu. Zumanus Merasa lebih mulai pintar daripada yang punya mulai kita. dia Malu. terjebak dengan pernyataan Malu, sendiri. kasihan Dia kali, berkata bahwa malu. 3-0 nubuatan Kayafas lah malu. yang menghasilkan Disuruh Yesus menjelaskan mati. pakai bahasa Itulah kebodohan Ibrani, dia. ternyata nggak bisa. Padahal Yesaya Jelas sekali nggak bisa. Padahal Yesaya sudah bernubuat tentang Orang-orang Yesus. percaya sebelum Dari mana kita tahu penyaliban Yesaya bernubuat masuk tentang surga. Yesus? Dari Bahkan Yesus sendiri pesundal lebih dulu masuk surga. yang membaca Gitu jelas. tentang Kemudian, nubuatan apakah Mesias. nubuatan itu dari Bapa Elohim atau iblis? Tidak bisa dia jawab. Yang Apakah tercatat Kayafas dalam Lukas itu 4 ayat bernubuat? 16 sampai Tadi dia 21. mengatakan tidak nubuat, Nah, tadi tidak ada bernubuat. Tadi dia katanya. mengatakan Setelah Kayafas kita lah yang katakan dia bernubuat tentang Yesus ternyata bernubuat. mati sehingga Yesus Jelas mati. sekali bernubuat, dibilang tidak Nah, bernubuat. ini dia tidak tahu Kayafas bernubuat, dibilang tidak Dan bernubuat. nabi-nabi perjanjian Jadi lama sudah lebih dulu 4-0 bernubuat tentang teman-teman. Yesus. 4-0 Nah, teman-teman. 2-1 saya Tadi menang. dia bilang Tadi 1 sama. Kayafas tidak bernubuat. Selanjutnya dia Ternyata bicara bernubuat. bahwa dibilang di mana tidak. Malu dia Yesaya teman-teman. mengatakan Kemudian Mesias itu Yesus. katanya Kayafas Nah, saya itu ajak dia ke tidak Lukas 4 mengerti ayat kitab 16 sampai Yesaya. 21. Dia tak Kayafas tidak mengerti kitab Dia Yesaya tidak berani katanya. membaca Dia itu. mengerti dia. Ternyata Disuruh baca Ibrani ternyata nggak bisa teman-teman. Keok, malu, keok. Jadi Kristen bisanya cuman begitu. Saya urai kembali. Yang pertama, Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Sebelum kemudian penyaliban, sudah banyak orang yang percaya. Bunda, makasih Bunda Semanggut. Sudah banyak orang yang percaya sebelum penyaliban. Pertanyaan saya, orang-orang yang percaya tersebut sebelum penyaliban, apakah masuk surga atau tidak? Kata dia tidak, katanya. 1-0. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai Kayafas bernubuat. Apa kata dia? Mana ada Kayafas bernubuat? Yang bernubuat itu cuma nabi. Kita baca, kita kasih, kita perlihatkan dia baca. Malu sendiri teman-teman. 2-0. 3-0-nya adalah ketika dia berbicara, apakah nubuatan itu dari dirinya sendiri atau bukan? Ternyata bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah dari Bapa Elohim atau dari iblis? Dia tidak bisa menjawab. 3-0. Dia ingin mengatakan nubuat dari Bapa. Berarti Bapa bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel. Dia ingin mengatakan iblis, berarti penyaliban itu dari iblis. 3-0. 4-0-nya adalah Elohim bernubuat di Yesaya, bukan melalui Kayafas. Berarti yang kalau dia mengakui bukan melalui Kayafas, berarti Kayafas bernubuat dari iblis. Ingat, yang keempat, ketika dia mengatakan kematian Yesus bukanlah nubuatan dari Kayafas, tetapi dari Bapa yang ada di Yesaya, berarti orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, bodoh tentang kitab Yesaya. Yang pintar dia. Nah, kita uji, apakah benar dia lebih pintar daripada ahli Taurat? Kita suruhlah baca kitab Yesaya itu dengan menggunakan bahasa aslinya, ternyata nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Berarti 4-0 untuk umat Islam. Untuk Kristen 0, zong. Nah, sekarang kesimpulannya dalam dialog akademik. Ini kesimpulan dari yang tadi, meskipun dia nggak ada. Dia mengatakan bahwa penyaliban terjadi oleh karena sudah dinubuatkan di Yesaya. Satu yang harus mereka lalui, mereka harus lebih paham kitab Yesaya daripada ahli Taurat. Apakah iya? Apakah bisa? Tidak mungkin. Zong. Berarti dia error. Tangga yang mereka harus lalui lagi adalah Kayafas tidak ngapa-ngapain. Iblis tidak ngapa-ngapain. Yudas tidak ngapa-ngapain. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi nggak ngapa-ngapain.
Itu mereka harus lalui. Tidak ada Yesus ditampar, tidak ada Yesus dihantam mukanya, ditonjok, diludahin, ya, diseret. Tidak ada itu. Ditombak, digantung, dan seterusnya. Itu nggak ada. Kalau Yesaya yang harus terjadi, maka imam kepala dan krunya tidak akan melakukan penganiayaan terhadap Yesus. Apakah betul? Ternyata tidak. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, siapa pelaku daripada penyaliban? Nah, Imam Kayafas dan timnya. Apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat, kesaksian palsu, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ini yang mereka lakukan. Apakah mereka betul-betul melakoni, mempraktekkan? Betul. Apa buktinya? Di persidangan Pilatus mengatakan orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Selesai. Di mana tertulis? Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus, padahal aku sudah mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Tidak ada kesalahan orang ini. Gimana dong? Salibkan, bunuh, salibkan, bunuh. Di sini ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus Kristus, anak Maria. Yang mana yang harus kami bunuh untuk kalian? Yesus Kristus. Lepaskan Yesus Barabas. Berarti eksekusi itu mati terjadi karena Kayafas atau karena nubuatan Yesaya? Faktanya terjadi karena nubuatan Kayafas. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus di atas salib. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Nang neng nong, nang neng nong, nang neng nong. Kesimpulan dari pernyataan saya, nubuatan Elohim, Bapa Elohim, Tuhan Elohim ada di Yesaya 53 menurut mereka. Nubuatan iblis ada di Yohanes 3, Yohanes 13:2, iblis merasuki Yudas. Markus 14 nomor 3, nomor 4, Kayafas dan kru bersepakat melakukan tipu muslihat membunuh Yesus. Oke. Kayafas, nubuatan iblis di dalam Matius 26 nomor 4, mereka bersepakat melakukan tipu muslihat. Nubuatan iblis tentang penyaliban tertulis kemudian di dalam Matius 26 nomor 59, mereka berkongkong-kongkong melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Siapa yang berhasil? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang melakukan itu? Jelas bukan? Jelas sekali. Data ada datanya, jelas sekali ada datanya. Berarti Kayafas membunuh Yesus bukan karena dosa waris, melainkan karena tidak ingin tempat suci mereka, bait suci mereka, dan juga bangsa mereka dirampas oleh Roma. Apa yang terjadi? Mereka sepakat membunuh Yesus. Mati enggak? Menurut Kristen mati. Berarti mati untuk bangsa Israel saja, dan tidak ada sedikit pun untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Oke? Tadi ada orang mengaku lebih pintar daripada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, yaitu sopir truk yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa bahasa Aram, disuruh baca nggak bisa. Lukas itu kan bahasa Yunani, yes, tetapi Yesus ketika mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani, melainkan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aramaik. Berarti Yesus berbicara dalam bahasa kaumnya. Nah, bisakah Anda berbicara dalam bahasa kaumnya? Tidak bisa, selain dalam bahasa kebohongan. Oke, silakan, masih ada lagi? Kasihan ya, kasihan teman-teman, kasihan. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Luar biasa. Halo saudara, Gijo. Dari sekte mana bang? Penyaliban ternyata bukan untuk dosa waris, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari
penjajahan Romawi. Kalau ada yang berani bantah saya, silakan naik ke sini, kasih kemudian data-data bahwa mereka orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama membunuh Yesus, sepakat membunuh supaya dosa-dosa mereka ditebus. Di mana itu tertulis? Paling surah-surah Paulus. Masalah generasi. Silakan teman-teman, masih ada waktu 1 jam kurang lebih. Ayo. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Naik maki di sini, perlihatkan kemudian kalau memang kita layak untuk masuk surga. Orang mati karena dosa tak ditebus. Padahal pelaku eksekutor itu tidak membunuhnya karena dosa. Selamat sore, Bang Suma. Silakan. Bang Suma, izin Bang Suma, mungkin cuma mau kasih tahu itu Pak Bom lagi tungguin kamu dari tadi. Oh iya, tadi ada nih WA-nya di sini. Ya katanya ada janjian sama Pak Bom mau PK. Ada di sini tadi dia di sini. Mana dia tadi? Ada WA-nya sama aku. Ini dia. Nih, dengar. Suma, kok kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Suma, kok kenapa tidak jadi berani PK? Siapa yang janji? Punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Di mana kita janjian PK? Di mana? Kapan? Mimpi. Di mana orang janjian PK? Dia janji mau ke Komal saya bersama dengan siapa, Alberto atau siapa gitu, yang katanya murtadin. Dia bilang 2 orang mau ke sini. Ya saya tunggu sudah berapa hari sudah nggak datang. Bukan mau gitu. PK. Ya oke lah, udahlah. Cuman minta klarifikasi aja dari Bang Suma sih, apa benar itu maksudnya? Enggak, dia lagi kelabakan itu, lagi susah mau lebaran dia. Oh, oke lah. Aku izin dulu Bang Suma ya. Oke, saudara. Sampaikan ke Pak Bom jangan terlalu banyak menghayal. Gak akan pernah bisa kamu mengalahkan kebenaran, gak bisa. Tertulis data. Halo, semangat. Siap. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, ya. Ya. Oke, saya langsung ke inti aja. Mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma? Silakan. Bang, izin Bang, sebenarnya saya kan orang awam, cuma mau pengen belajar aja. Boleh nggak Bang? Iya, boleh, silakan. Kemarin kan saya tuh sempat nonton yang abang debat soal masalah apa namanya. Kalau nggak sesuai dengan tema ini nggak apa-apa kan Bang? Kalau tanya-tanya. Iya, terkait apa dulu? Silakan Anda ngomong. Yang soal penyalipan kemarin itu Bang. Yang penyalipan itu kan abang bahasnya itu kehendak Allah Bapa apa kehendak iblis kan gitu, betul nggak Bang? Iya, betul. Nah itu kan saya sebagai orang awam kan saya juga pengen belajar. Jadi kalau kira-kira kalau menurut abang sendiri itu kehendak siapa? Kalau saya melihat pasti kehendak iblis. Oke Bang. Iya. Nah terus kan saya kan kebetulan saya kan kurang lebih 5 tahun lah tinggal sama teman satu asrama sama teman yang muslim. Nah dari teman itu berbicara bahwa kalau di muslim itu Tuhan Yesus itu sebagai Nabi Isa. Kalau di Kristen kami percaya sebagai Tuhan. Kalau menurut abang itu benar? Sebenarnya yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu Nabi Isa, bukan Yesus. Nggak, maksudnya gini Bang, maksudnya kalau di kami kan kami percaya sebagai Tuhan. Kalau di Muslim itu benar dipercaya sebagai Nabi. Iya, Nabi. Nah, dan saya pernah disampaikan bahwa nanti pada saat akhir zaman itu Nabi yang diutus adalah Nabi Isa, benar Bang? Betul sekali. Oke Bang, ini kan cuma menurut pemahaman saya Bang. Berarti secara tidak langsung, Nabi yang diutus pada akhir zaman adalah Nabi yang pernah mati karena kehendak iblis. Bukan mati, kalau Nabi Isa tidak mati. Oh gitu Bang. Nabi Isa terangkat ke langit langsung, sama seperti Yesus terangkat langsung ke langit.
Di dalam Bible Anda pun dikatakan begitu. Yesus Nah, itu soalnya tidak kan mati. gini bang, soalnya kan kalau di kami Kristen, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Iya. dia itu ada penyalipan. Dan Yang kalau disalib menurut Bang- itu orang jahat, bukan Yesus. kalau di versi kami nih bang, Ya, soalnya di saya kan Bible, percaya sama Bang. di Bible tertulis begitu, yang disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Oh, kalau setahu aku ya bang ya, setahu saya selama saya belajar di gereja ya, Ya, Nah, doktrin itu dogma. ini cuman khotbah. ini cuma Iya. sesuai dengan pemikiran saya aja bang. Ya, Nah, jadi kalau di tempat saya itu kan Yesus itu sebagai Tuhan, dan kemarin saya sempat nonton Bang Juma yang berdebat soal penyalipan itu, penyalipan itu kehendak iblis. iblis. Terus saya berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus itu mati karena kehendak iblis, dan sesuai dengan kawan saya berkata bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus dan akhir zaman diutus, berarti secara tidak langsung bahwa Nabi yang diutus adalah Nabi yang pernah mati karena gara-gara iblis. Oke, saya terangkan boleh ya? Boleh Bang. Oke. Jadi Nabi Isa itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Ya. Nabi Isa datang melakukan pengajaran sebagai nabi, mujizat, kekuatan, tanda-tanda di tengah kaumnya Bani Israel. Bani Israel kemudian membuat makar, tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Allah datang melalui malaikatnya, diangkat Nabi Isa ke atas. Penyaliban terjadi. Ya. Penyaliban terjadi. Nah, kemudian muncul penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus. Mereka mengumpulkan berita-berita tentang kejadian yang terjadi tentang Nabi Isa di tengah kaumnya. Karena buku-buku mereka, catatan-catatan mereka ingin dipersembahkan kepada penguasa saat itu, yaitu yang menggunakan bahasa Yunani, maka Iso, mereka rubah menjadi Isaus. Nah, karena mereka tidak hadir pada saat kejadian, mereka hanya mengumpulkan cerita-cerita yang muncul yang ada pada saat itu, maka mereka menggabungkan antara cerita Nabi Isa yang mereka katakan Yesus dengan cerita yang muncul setelah kejadian, setelah Yesus terangkat ke langit, di mana pelakunya bukan lagi Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Penulis mencoba untuk menarasikan bahwa Yesus yang mengajar dengan Yesus yang keluar dari kubur itu adalah satu pribadi. Padahal bukan, itu dua pribadi. Apa buktinya? Kita lihat, Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel manusia. Diterangkan di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Kristus. Nah, manusia yang diurapi. Sedangkan Paulus memulai pengajarannya, dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 2, 11 atau 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nama sama, Yesus Kristus, manusia anak Maria. Yesus Kristus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Jadi dua pribadi yang berbeda, satu manusia, satu bukan manusia, namanya sama. Di tengah-tengah sebelum muncul Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kalian kepada penyesat, jangan sampai kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, setelah nasihat itu Yesus sampaikan, tiba-tiba Paulus muncul. Paulus muncul memakai nama Yesus, menjual nama Yesus kemana-mana, dan mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajar Injil yang bermujizat, membangkitkan Lazarus, membuat badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu adalah manusia yang diberi mujizat oleh Tuhan Elohim. Tapi sampai pada Paulus, itu bukan manusia, itu adalah dewa yang turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi yang datang mengajarkan 13 kitab kepadanya bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, Galatia 1 nomor 11, wahai saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, melainkan Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu.
Yang disebut Kristus asli adalah manusia yang diurapi. Ada yang datang kepada Paulus bergelar Kristus tapi bukan manusia, berarti tidak diurapi. Kalau tidak diurapi dan bergelar Kristus berarti palsu. Oke bang. Inilah yang kalian sembah hari ini. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang kalian sembah. Makanya Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi kalian, karena kalian telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, siapa? Kristen. Berarti yang diusir nanti ketika Yesus datang menghakimi siapa? Ya Kristen. Makanya Nabi Isa ditanya, silakan. Silakan. Izin bang ya. Silakan. Saya agak sedikit nangkap tapi banyak belum nangkap ini. Maklum ya bang ya, orang awam jadi pengen belajar juga. Nggak apa-apa, silakan. Nah, silakan. jadi berarti pada waktu Yesus yang mau dibunuh adalah Yesus Kristus, benar kan? Gimana? Iya, yang mau dibunuh Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tapi yang disalibkan bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Terus yang disalibkan siapa bang? Orang yang diserupakan. Mau bukti? Anda baca Markus 16 nomor 12. Di situ Nah, ini kan Markus, saya cuma belajar ini. iya, Markus berkata apa? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Oke, berarti Bukan Yesus. Izin bang, berarti Iya. berarti yang mau dibunuh itu Yesus Kristus, tapi yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, kata abang Iya. kan? Iya. Berarti waktu yang disalibkan bukan Yesus Kristus itu atas kehendak siapa bang? Siapa yang menghendaki penyalipan itu terjadi? Kan kalau misalkan penyalipan itu terjadi dan itu bukan Yesus Kristus dan banyak yang sudah percaya, itu kehendak siapa? Apakah kehendak iblis atau kehendak Allah Bapa? Kehendak iblis. Kehendak iblis. Ya. Penyaliban itu terjadi karena kehendak iblis. Coba gitu. Anda baca Bible, berapa kali iblis ingin membunuh Yesus, tapi gagal terus. Oh gitu bang ya. Iblislah yang ingin membunuh Yesus. Elohim tidak ingin Yesus mati, nggak mau. Berarti intinya tuh Tuhan Yesus yang kami percaya sama Nabi Isa tuh beda. Beda. Oh beda gitu bang ya. Dan penyalipan itu yang disalibkan bukan Yesus Kristus tapi yang disalibkan itu orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus gitu. Yes, betul sekali. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 21:68, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Itulah penyesat. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, kata Yesus. Itu kepada orang Yahudi. Kalian kan bukan orang Yahudi, kalian kelompok dari luar Yahudi yang percaya kepada pemberitaan para pengumpul berita-berita yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian yang tidak jelas, yang kalian kitabkan sekarang ini. Begitu kawan. Oke, makasih bang. Terima kasih bang. Makasih saudara, makasih. Nanti kalau saya belajar lagi, kalau saya ada yang bingung, saya tanya-tanya nggak apa-apa kan? Boleh, silakan. Oke bang, terima kasih bang. Makasih. Masih ada waktu teman-teman, silakan dinaikkan teman-teman kita yang mau belajar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore juga. Ya, saya mau bertanya sedikit. Iya. Halo, Iya, halo, silakan. tuh kelihatan dia. Ya. Jadi, menurut abang Yesus itu bukan Tuhan ya, hanya Nabi. Isa yang nabi. Yesus itu tokoh fiktif buatan Iya. barat.
Iya. Oh iya, iya. Ya, kalau saya sih, saya mau menjelaskan tentang iman saya saja kepada Yesus itu adalah Tuhan. Silakan, silakan. Bisa? Bisa, bisa. Abang bisa terima atau tidak? Saya dengarkan pasti. Oke ya. Silakan. Kalau Yesus Tuhan ini, maaf ya Bang ya, soalnya saya menceritakan iman saya yang saya percaya. Halo? Iya, iya. Silakan. Ya. Jadi di dalam Alkitab berkata bahwa Yesus itu Tuhan karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu dapat diselamatkan, melainkan hanya nama Yesus. Tapi berarti Nah, kalau nama Yesus sabar, ini, sabar dulu Bang. Ya. Sabar dulu. Ya. Sabar sebelum jauh. Berarti anak dari Nun lebih duluan karena Nun punya anak namanya juga Yesua. Lebih duluan berarti dari anak Maria. Gimana itu? Sebelum anak Maria menggunakan nama Yesua, saya kan belum selesai menjelaskan. ya artinya gini, iman Anda itu terpatahkan karena sebelum Yesus menggunakan nama Yesus, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Termasuk Yesus Barabas. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Lebih dulu daripada Tuhan Anda. Ketinggalan Tuhan Anda itu. Ada yang lebih dulu menggunakan nama itu. Nama itu bisa sama, tapi berbeda pribadinya, Bang. Oh, jadi bukan nama Ya. nih dari pribadi. Tadi nama Nah, katanya saya menjelaskan. tidak ada nama di bawah kolong langit ini tuh. Ternyata sudah ada lebih dulu, gimana dong? Kala Yesus belakangan muncul. Itu merujuk kepada Barabas, Bang. Itu Hah? merujuk Tapi kepada Yesus. Yesus Kristus. Tapi Yesus Dalam bahasa nama Yunaninya kan Yesus Kristus. Dengar dulu, Bang. Belum selesai kita, Bang. enggak, kalau saya jadi Kalau Anda dalam saya bahasa- malu bahwa itu bahasa tidak Yunani, ada kalau- nama, tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Loh, Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan kata itu. Kalau saya jadi Anda bukan saya malu. pribadinya, beda pribadi. Oh, harusnya Oke, Bang, sudah fix tidak ya, beda ada pribadinya, pribadi, ya. jangan tidak ada nama, tapi tidak ada pribadi gitu. Silakan. Imanmu udah hancur di situ. Silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, Kalau bisa tunggu ya, kalau Bang, bisa ya, saya dirubah masih tidak menjelaskan. ada pribadi, jangan tidak ada nama karena sudah ada lebih dulu menggunakan nama itu. Tidak ada pribadi. Ah, itu yang bagus. Silakan. Ya, saya kan menjelaskan sesuai dengan iman saya, Bang ya. Karena di Ya, Alkitab iya. berkata bahwa tidak ada nama lain yang diberikan agar manusia diselamatkan. Kalau Iya. kitab Abang apa-apa gimana itu terserah Abang. Kan saya kan hanya bilang saya itu mau bukan kitab menjelaskan saya, apa itu yang kitab tertulis di dalam Anda. kitab saya. Kitab Anda yang mengatakan Ya. ada Yesus Oke, Bang. Barabas, ada Yesua, Yesus bin Nun. Bisa saya menjelaskan lanjut, Bang, atau Ya, silakan. gimana ini? Kalau Iya, Abang masih mau iman Anda mendengarkan bukan- saya menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu. Ya. Bisa diterima? Iya. Oke ya. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa di dalam bahasa Yunani kan Yesus Kristus. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Nah, terus? Kalau di dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Ya, Ya, Bang bisa tangkap ini. tangkap. Tapi namanya Isa, jangan gelar. Tidak ada nama, bukan tidak ada gelar ya. Ya, jadi bukan ini. Dengar dulu, Bang, jangan ini. Saya kan masih menjelaskan. Kalau di dalam bahasa Arab kan Isa, dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Kalau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Nah, Indonesia ini menggunakan bahasa pelafalan dari Yunani Yesus Kristus, Bang. Karena waktu itu Yunani itu yang terpopuler di area itu, di zaman itu, Bang. Ya. Nah, kalau orang Ibrani menggunakan nama Yeshua, itu punya arti Yeshua HaMashiach, itu artinya bahwa ini YHWH menyelamatkan. Nama yang sakral. Ya, Bang ya. Terus? Ya, jadi saya menyampaikan bahwa di dalam ini firman yang tertulis di dalam kitab Alkitab, Taurat dan Injil, ya kan Alkitab kan Perjanjian Lama, Taurat ya Bang ya.
Iya. Perjanjian baru, Injil namanya ya Bang ya. Halo? Ya. Kenapa? Ya, Kenapa? Saya lagi nonton Bang, nonton film. Kenapa? Perjanjian lama dikenal dengan namanya Taurat. Tanak, Atau dibilang basis Torah. Tanak itu bukan Tanak, perjanjian Taurat. lama. Tanak itu perjanjian baru. Itu perjanjian baru Yahudi, Taurat itu bukan perjanjian lama. Yang mengatakan perjanjian Bang, dengar dulu, Bang. sabar dulu, saya harus menanggapi toh. Masa harus mendengarkan saja? Saya bukan murid Anda kan gitu. Kitab Taurat itu adalah perjanjian baru milik Yahudi. Orang Kristen mengatakan itu perjanjian lama karena orang Kristen ingin memasukkan ajaran-ajaran asing ke dalamnya, di mana ajaran asing ini mereka sebut perjanjian baru. Ingat itu, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 sampai 33, Tuhan mengatakan begini, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi Kristen menganggap kitabnya Yahudi ini perjanjian lama karena ingin memasukkan ajaran-ajaran politeisme masuk ke dalamnya, yaitu kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Tolong dicatat itu baik-baik. Nah, makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak mengambil kitab Anda masuk ke dalam kitabnya. Kenapa? Karena itu ajaran politeisme, bukan ajaran tauhid. Begitu kawan. Silakan. 2 ya, tertolak 2. Silakan. Ada lagi? Ya kalau abang tolak ya itu urusan abang ya kan. Saya iya, kan hanya mau pasti. menyampaikan yang tertulis di kitab Iya, saya. iya. Supaya Kan sekedar kitab Anda saya tahu kan bahwa kalau iman dikenal Anda itu sebagai Al-Hul Kitab. Bang, ya. tidak mungkin. Bahlul kitab iya. Tidak mungkin, Ya kan tidak kitab mungkin. saya dibilang Al-Hul Kitab loh Bang. Nggak percaya Bukan. nanti Bang bisa searching di Google lah. Yang disebut ahli kitab itu, dengar, ahli itu waris, pewaris, pewaris. Ahli itu artinya pewaris, ya. Itu pewaris. Ahli kitab itu keturunan pewaris daripada yang empunya. Kitab berarti keturunan yang punya kitab. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, ahli berarti orang yang mahir, orang yang cekatan, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang benar-benar bisa dan mampu tentang sesuatu itu. Nah, disebut ahli kitab berarti dia mampu, dia mahir, dia cerdas, dia pintar terhadap kitab tersebut. Orang Kristen tidak bisa baca kitabnya orang Yahudi, bagaimana mau disebut ahli? Bahlul kitab, iya, cocok kalau Kristen. Tapi kalau ahli kitab nggak bisa. Disebut ahli, ahli sejarah karena paham sejarah. Ahli kitab karena dia ahli terhadap kitab. Bagaimana mungkin Anda disebut ahli kitab, sedangkan terjemahan bahasa Indonesia aja Anda nggak ngerti, apalagi bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi 3-0 ya, iman Anda tengkurup lagi. Ayo lanjut. Tengkurup lagi, iman Anda itu tengkurup lagi, silakan. Apalagi yang Anda ingin jual? Silakan. Mulut Anda terbuka tapi kupingnya tidak terbuka. Silakan. Ada yang nutup. Ada yang nutup di bawah. Waduh. Silakan buka mic-nya. Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Mic Anda dibuka. Nih ya, tengkurap iman Anda tadi 3-tiganya udah keok. Semakin banyak bicara, semakin mempermalukan Kristen yang ada di bawah. Ada lagi? Ada lagi? Jadi jangan pernah mimpi Kristen ahli kitab. Sedangkan bahasa Indonesia aja, lembaga Bible kalian harus punya tenaga dalam, ya, tenaga dalam dan tenaga janda untuk bagaimana caranya merevisi, mengoreksi supaya jemaatnya paham Bible. Sedangkan sudah dikoreksi, direvisi, kalian belum paham-paham juga sampai hari ini. Bagaimana mau paham kitabnya Yahudi yang bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Jadi, mohon maaf, Anda bukan ahli kitab. Saya kasih predikat yang tertinggi, bahlul kitab. Itu cocok. Halo, silakan. Halo. Iya. Ada lagi? Halo. Halo. Iya, halo Ya, juga. ya, ini saya menjelaskan bahwa halo. Halo, halo, halo.
Ya, saya Kita di menjelaskan sini. bahwa iman saya kepada Yesus itu, kalau dalam perjanjian lama kan dikenal Taurat atau basis Torah. Yudaisme hanya menyembah langsung kepada Sang Bapa. Karena pertemuan mereka itu dengan iman yang dibawa oleh Musa atau Moses di gunung namanya Gunung Sinai. Itu sejarah mencatat seperti itu di Gunung Sinai. Nah, Musa ini membawa imannya Yudaisme-nya dari situ. Makanya mereka bersadat atau berkata bahwa Adonai Elohim, Adonai Ehad, atau Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, itu iman mereka kepada Bapa, Sang Bapa, atau Sang Pemilik Jagat Raya langsung, yang bertemu langsung dengan Musa, Israel ya. Itu saya tidak karang, tapi itu fakta sejarah seperti itu ya. Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Pemilik Jagat Raya, yang waktu itu mereka mengalahkan semua dewa-dewa di Timur Tengah. Dan waktu itu sejarah mencatat bahwa tongkat yang dipakai Musa itu bisa membelah air dan bisa membuka jalan yang begitu untuk bangsa Israel lewat pada waktu itu. Dan itu sejarah mencatat bahwa ada satu pribadi lagi yang bernama Yosua yang waktu itu berperang melawan Amalek yang terkenal dengan sihir-sihir. Mereka bisa menghentikan bulan dan matahari. Dan itu mereka Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Bapa yang dikenal dalam bahasa Ibrani Yod Het Hat Vav. Nah, kalau kita telusuri arti makna dari Yod Het Hat Vav dalam perjanjian baru merujuk kepada Yesua Nasarei Temale Hayudin, yang artinya Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Ya, seperti itu ya. Nah, itu punya arti yang mendalam. Kalau bisa dipelajari artinya mendalam ya. Itu sebagai bukti bahwa iman saya sampaikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa? Karena waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, ini Yesus, tunjuklah Bapa itu ini kepada kami supaya kami bisa melihat Dia. Nah, Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bapa itu yang pemilik jagat raya. Nah, pemilik jagat raya ini datangnya dalam pribadi yang dikenal dengan nama Yesua Hamasia, atau dalam bahasa Yesus Kristus. Oke. Dalam bahasa Ya. Yunani-nya Yesus Kristus. Seperti itu. Sementara gitu dulu. Oke. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Barang siapa yang netein aku, Bapak yang. sama halnya dia Nah, menetein kalau abang Bapa. sudah bilang netain itu kan urusan kitab abang. Lah itu kitab Anda. Lukas 11 nomor 27, Yesus nete, berarti Tuhan Bapa nete. Barang siapa yang melihat aku nete, maka dia sama melihat pencipta langit dan bumi ini nete gitu. Manusia, tapi saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sayangnya Yesus manusia. Itu salah? Enggak. Sayangnya Yesus manusia. Yang Anda sembah itu, yang itu tadi yang datang Ya, karena kepada Yesus Paulus datang yang bukan sebagai manusia. Dia menyelamatkan Barang siapa setiap yang melihat manusia. aku, sama halnya melihat Bapa. Yang dilihat tadi apa? Manusia atau bukan? Tadi katanya yang dilihat manusia. Melihat aku, melihat Bapa. Berarti melihat manusia, melihat Bapa. Berarti menyembah manusia sama dengan Ya, menyembah Bapa. Yang dilihat tadi situ siapa yang dilihat? Ya. Manusia atau bukan? Manusia lah. Ah, Karena siapa melihat? begini, Pak, Siapa yang kalau- melihat manusia? Dengar. Siapa melihat manusia? Yesus sama dengan melihat Bapa. Betul? Betul Nah, sekali. siapa yang menyembah Yesus manusia sama dengan menyembah Bapa yang manusia, yang Bapa yang bukan manusia. Betul? Betul, karena menyembah Yesus menyembah Bapa toh. Berarti Anda menyembah manusia. Dan Bapa adalah satu. Berarti Anda menyembah manusia. Loh, apa ini? Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau menyembah Bapa harus Loh, menyembahnya dalam roh dan Tadi kebenaran. katanya melihat Bukan Yesus. menyembah manusia dong. Melihat Menyembah dalam roh Yesus. dan kebenaran. Tadi katanya siapa yang melihat Yesus melihat Melihat Bapa. Ya. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Iya, melihat Bapa. Nah, Yesus manusia nggak di situ?
Yesus Kau itu lagi 4-0 kita percaya lagi. dengan 4-0. Bukan Siapa manusia, yang Bang. melihat Dia Tuhan. Yesus yang adalah manusia sama halnya melihat Bapa. Siapa yang menyembah Yesus yang manusia Ya, benar. sama halnya menyembah Bapa. Ya kodong 4-0 Iya. lagi deh. Iman Karena Anda Bapak datang dalam tengkurap bentuk lagi. manusia supaya bisa dikenal oleh umatnya. Oh. Tapi kalau abang menyembahnya gimana? Sekarang begini. Abang kenal Sekarang begini. Apa diturunkan? Sekarang begini, Anda mengenal Yesus, coba buktikan kalau Anda mengenal Yesus. Dia manusia, kayak mana? Kayak bom-bom. Yang abang bilang tadi maksud itu kan inkarnasi. Inkarnasi lagi. Inkarnasi. Jadi semakin Karena- yakin. Udah, Abang tunggu itu sabar. bukan inkarnasi. Ketika, iya coba terangkan. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu Awalnya apa? kan Tuhan. Tuhan itu kan roh kan, tidak bisa dilihat. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Nah begini, pada awalnya Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Itu apa itu? Apa Abang itu tidak firman? mengerti di situ berarti. Ya, makanya Kalau- jelaskan firman itu apa? Firman itu kebenaran. Ada dari mana? Protestan, Katolik? Pakai dalil. Pakai firman. Iya, firman itu Pada apa? awalnya kan firman. Firman itu Awalnya apa? kan dalil. Firman itu. Maka firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu apa yang menjadi manusia? Memang ya, susah ya gitu. Iya susah karena kalian cuman doktrin, kalian cuman dogma di gereja, kalian tidak belajar Bible. Firman Tadi itu kan perkataan, saya percaya dengan kehendak. tadi. Gimana? Nah, kalau misalkan roh yang berbicara, kita tidak mengerti gitu. Maksudnya? Ketika misalnya begini, Ah. Tuhan itu kan roh kan. Kata siapa Tidak Tuhan bisa- itu roh? Nah, Tuhan tidak itu bisa bukan dengar. roh. Nah, ketika Tunggu, ketika roh itu berbicara tunggu. kepada Tunggu, manusia, tunggu, maka tunggu. manusia tidak akan mengerti. Tunggu dulu. Tuhan itu bukan roh. Hah? Tuhan bukan roh. Lah, sekarang coba kamu definisikan roh adalah Tuhan sendiri. Roh itu kan roh Tuhan. ya enggak, roh definisi roh apa? Roh adalah Kerjaan itu. itu doktrin gereja. Roh itu makhluk halus. Masa Tuhanmu makhluk halus? Tuhan itu kan roh kan. Tidak bisa dilihat di situ kan. Bukan. Yang roh itu iblis, malaikat, manusia. Itu yang roh. Kalau Tuhan Terus bukan menurut roh. Bapak, Tuhan itu siapa? Bapak bisa melihat Tuhan atau tidak? Tidak bisa, nggak ada orang bisa melihat Tuhan. Ya, sama dengan roh kan, tidak bisa dilihat kan. Berarti Tuhan Anda sama seperti kentut. Astaga. Kentut nggak bisa dilihat. Itu jauh banget pikiran abang. Iya, Anda yang menyamakan hantu dengan Tuhan. Roh itu hantu, tidak terlihat. Ayo. Berarti Tuhan Anda adalah yang hantu. Yang Kristen Katolik, silakan angkat tangan. Percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus Tuhan bagi orang Kristen yang tidak mengerti Tuhan yang sesungguhnya. Kata Yesus kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di atas, satu-satunya Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Kristen beda. Ajaran Kristen Yesus Tuhan. Sudah berbeda dengan ajaran Tapi kalau Yesus. saya berbicara tentang inkarnasi, abang tidak mengerti. Inkarnasi itu ajaran Hindu Buddha. Ajaran Hindu. Inkarnasi itu ajaran orang-orang politeisme. Dewa turun berinkarnasi menjadi manusia. Manusia. Itu ajaran Roma Yunani. Bukan ajaran Samawi, bukan ajaran para nabi itu. Yesus tidak mengajarkan Abang dengar itu. ya? Abang dengar ya? Ya. Kita kan nggak mampu berbicara dengan Tuhan. Kata siapa? Tapi mampu berbicara dengan Tuhan. Bisa. Berarti lebih.
Bisa orang bicara sama Tuhan, kenapa tidak bisa? Parahnya, Bang. Nah, sekarang begini. Anda percaya kalau Tuhan itu maha mendengar? Maksudnya? Apakah Tuhan itu maha mendengar? Kita kan berdoa. Ya, itu tahu. Berarti kita bisa bicara sama Tuhan. Nah, kalau misalkan Tuhan mau menjawab kamu, bagaimana? Tuhan menjawab setiap doa. Tidak ada yang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, itu ibaratnya menyembah Tuhan dalam roh, betul tidak? Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Pencipta roh itu bukan roh. Roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh. Tuhan yang menciptakan roh, bukan kita. Oh, saya pikir abang yang menciptakan. Oh, itu firman Tuhan di Zakaria, kitabnya orang Yahudi. Bahaya ini. Kau ingin Tuhankan aku juga? Berarti abang percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak percaya, sebab dia manusia. Kenapa enggak percaya? Karena dia manusia yang bertuhan. Padahal perkataan yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Setiap perkataan Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14:24. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang mengutus aku. Berarti percaya dengan Tuhan Yesus kan? Yesus itu utusan Tuhan, penyampai firman, bukan Tuhan. Ya berarti Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak, karena dia manusia. Nah, itu. Tadi kan abang bilang percaya dari perkataannya. Dia manusia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Maksudnya dia itu adalah Injil berjalan. Berarti percaya berarti. Percaya Yesus adalah utusan. Ayo. Saya sebagai utusan gitu ya. Iya, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, orang yang dipakai oleh Yesus itu seperti apa? Orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Orang yang dipakai Yesus itu adalah murid-muridnya. Yang Kristen sekarang bukan Yesus Yahudi yang bekerja di orang Kristen, tapi Yesus lain. Berarti Bapak percaya bahwa itu adalah murid-muridnya kan, seperti Petrus dan itu betul. Mereka diberi kemudian kenapa? Itu utusan, orang murid-muridnya itu sebagai utusan. Utusannya Yesus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Murid-murid Yesus diutus kepada orang Yahudi. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Waduh. Tuhan yang menjadi manusia. Waduh. Sama seperti Krishna. Iya kan? Krishna. Iya kan? Krishna apa? Krishna itu adalah Brahma yang turun ke bumi menjadi manusia. Sembahannya orang Hindu. Sembahan orang Hindu. Kalau saya orang Hindu ya. Kan orang Hindu Trimurti, Anda Trinitas, sama. Begini Bang. Gimana lagi? Sebagai orang Katolik Kristen, Yesus adalah Tuhan sendiri. Ya. Tapi menurut Yesus bukan Tuhan. Itu kan menyampaikan kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu kebohongan. Kita mudah untuk memahami. Karena manusia tidak bisa memahami bahasa roh, betul tidak? Kamu ngerti nggak bahwa yang berbicara sekarang ini samamu itu adalah roh? Bang Suma yang sedang berbicara, dengar. Suara yang sedang kau dengarkan dari Bang Suma itu adalah suara roh. Ini sekarang, kau sekarang lagi berbicara dengan rohku ini. Berarti saya berbicara kepada abang berarti roh gitu? Yes, pintar. Mudah-mudahan kau sampai ke sana ilmunya. Saya sekarang berbicara dengan rohmu. Karena kalau jasadmu tidak bisa berbicara. Pernah kamu lihat orang meninggal bicara? Pernah? Berarti kalau abang menyampaikan kebenaran kepada saya, berarti saya terima. Iya, sekarang pertanyaan saya, pernah tidak kau melihat mayat berbicara? Tidak pernah. Kenapa manusia bisa berbicara? Karena roh yang ada di dalam dirinya lah yang berbicara.
kalau misalnya abang bisa menyampaikan kebenaran, bisa membawa manusia ke hadapan Tuhan, baru saya percaya. Ya, ini saya mengajak Anda percaya kepada Tuhan, yaitu yang disembah oleh Yesus. Jangan nyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Anda menghakimi seseorang, betul tidak? Oh, bukan. Kitab yang mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam kitabnya sendiri, dari kitabmu sendiri. Ditulis itu, hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa Elohim satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, itu baru kita bisa hidup kekal. Kalau kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Dari tadi saya dengar berbicara tentang Kristen ya. Nah, kenapa rupanya? Berarti Bapak percaya kepada siapa? Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus menjadi nabi bagi kaumnya Bani Israel. Tidak salahnya kan? Ya, yang salah itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu salah. Berarti Bapak tidak menyelidiki perkataannya, hanya melihat dari penampilan luarnya saja. Oh tidak, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerima segala firman itu, dan mereka muridku percaya kalau aku adalah utusan. Ayo, Yohanes 17 nomor 8. Semua perkataanku telah aku sampaikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Kenapa? Berarti itu berdasarkan Alkitab. Nah, itu adalah ucapan Yesus yang dituliskan oleh wartawan yang bernama titik-titik, belakangan baru disebut Yohanes, biar keren. Jadi Anda percaya enggak? Kenapa? Semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Kenapa? Anda percaya tidak bahwa semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab? Itu bukan firman, Bible itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu terjemahan kitabnya Yahudi, bukan firman Tuhan. Karena cuma terjemahan. Perjanjian baru itu hasil penyelidikan orang, bukan pewahyuan. Tidak ada firman Tuhan di kitabmu, nggak ada. Cuman terjemahan kitabnya Yahudi yang kalian seperjanjian lama. Lalu kemudian wartawan menuliskan karya tulisnya yang kalian kumpulkan, lalu kalian sebut perjanjian baru. Itu juga bukan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di Kristen, tidak ada. Terjemahan kitabnya Yahudi, ya, dan terjemahan surat-surat yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal juga itu yang ada dalam kitabmu, ya, itu betul. Menurut saya, firman Tuhan itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Apa? Menurut saya, firman Tuhan itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Menurut Anda? Iya, pasti aku juga begitu. Sama kita. Berarti kitabmu memang bukan firman Tuhan, kan? Itu belum dapat dalam Alkitab, betul ya? Adalah semua perkataan yang Tuhan Yesuskan itu belum ditemukan semuanya. Kalau ditemukan semuanya, pasti Alkitab itu tidak muat. oh, berarti masih banyak ucapan-ucapan Yesus yang tercecer tidak dibukukan gitu. Belum ditemukan. Belum ditemukan. Oh mama emas solang generasi. Saya sudah hancur sudah ini. Ternyata perkataan Yesus masih banyak tercecer, tidak ditemukan, saudara-saudara. Masolang generasi. Halo, apa? Demum prakatuak. Entel heng ente. Entel heng ente. Enteleheng, 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 mereketehaha. Ejerahe, mekia karung. Waalaikumsalam.
Mekia kerangan hamaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Juma, tadi kan saya tengok dekat itu yang kawan-kawan dari Kristen kan, kawan-kawan dari Kristen kan mereka tidak selidiki atau mereka tidak selidiki itu Bible dengan Al-Quran. Sebab dalam Bible itu kan sudah ada karangan-karangan daripada manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada karangan manusia semua. So kita tak boleh percaya bahwa Yesus diutus sebagai Tuhan. Bukan diutus sebagai Tuhan, tapi Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel. Iya, saya catat dulu Bang, saya catat. Oke. Penting ini, penting. Terus. Itu yang saya pelajari dalam Kristen dulu, sebab saya mualaf di luar negeri Malaysia, Semenanjung, Kuala Lumpur. So saya selidiki Bible dengan mualaf pantasan pintar, nggak jadi ku catat. Mereka marahnya ya. Saya daripada NTT nomor 1 saya masuk Islam. Allahu Akbar. Enggak jadi ku catat. Tak payah catat. Sebab saya tengok kawan-kawan Kristen yang naik dekat sini otaknya kosong, tak ada otaknya. Meric itu berjahe. Tak ada otaknya kosong, sangat kosong, sebab Yesus belum belajar. Belum belajar. Sebab saya belajar di luar negeri. Jadi saya tahu saya mau mencari Tuhan saya yang mana. Tuhan itu satu, Allah yang Esa. Keren kan. Esa. Bukan dua, bukan tiga. Jadi keluarga masih banyak di Flores. Keluarga saya daripada Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Bukan saya daripada Flores, tapi Flores itu masuk negeri saya. Oh, sepupuan sama RK enggak? Tak. Oh, tak sepupuan sama RK. Sebab saya masuk di sini tahun 2012, and then saya pulang ke kampung 2014. Semua keluarga saya tak menerima saya. Maaf nih Bang, tadi kupikir anaknya Sri Devi, betul mirip. Saya sekali minta naik, tapi Bang Juma tak naik. Saya menahan saja. Saya mau hantam itu Kristen itu. Subhanallah. Sebab tapi biasa pulang ke NTT biasa. Saya pulang tahun 2014 dengan tahun 2023. Saya pulang, ayah saya meninggal dalam agama Kristen, dan terus mak saya meninggal tahun 2020 dalam agama Kristen. Tapi yang membagikan saya izin untuk masuk Islam di luar negeri yaitu abang saya sama ibu saya. Yang keluarga semua daripada keluarga ibu saya dan mak saya, mereka tidak suka saya semua. Tidak suka. Lakum dinukum wali adin. Berarti sudah lama di Malaysia? Sudah lama di Malaysia, sudah 20 tahun. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah di Malaysia. Saya selalu bersyukur dan tetap semangat. Doakan saya semoga saya tetap istiqomah. Dan dengan niat saya bekerja dekat sini mencari rezeki. Tujuan mau pulang ke NTT, saya mau daftar untuk pergi ke umroh. Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak mau bisnis di Malaysia, MBG, enggak mau MBG? Tak mau, sebab saya cari uang, simpan tabungan dulu, balik ke Indonesia, berniaga, baru ke umroh ke Arab Saudi. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya sangat senang. Abang Juma, waktu saya belum Islam, saya masuk Islam, mengucapkan kedua kalimat syahadat di Malaysia, saya menangis. 15 menit saya menangis. Allah Akbar. Sampai dihitung waktu menangisnya teman-teman. Iya. Luar biasa. Artinya itu adalah sesuatu yang sangat berkesan pada waktu itu. Betul sekali. Selepas saya masuk Islam, hati saya tenang. Saya tak ada apa-apa, tenang. Sebelum saya masuk Kristen, sebelum saya masuk Islam, saya masih Kristen Katolik. Saya berdoa saya sembahyang tidak menangis. Sekarang kalau di setiap kali saya sholat, saya menangis sebab keluarga, saudara-saudara mara saya masih Kristen dalam kekafiran. Allahu Akbar. Saya sudah di jalan yang terbaik, tetapi kita hanya berbuat yang terbaik saja. Itu yang saya berbuat baik. Itu saja. Saya pernah live dengan itu yang kakak yang perempuan dari Indonesia. Nama siapa itu yang pakai cermin mata itu? Saya ada live dengan dia juga. Unirifa? Unirifa, betul.
Unirifa mau Iya. jumpa saya dekat Malaysia. Unirifa, saya sudah bagi nomor saya. Dia mau jumpa Iya, saya iya, dekat iya. Indonesia. Waktu saya masuk, Alhamdulillah. Bang Juma, waktu saya masuk Islam di Malaysia, itu kawan-kawan Kristen mau bunuh saya buat report polisi di Malaysia, saya report polisi. Oh, Tangkap teman-teman kau, yang balik di ke Malaysia ini yang ingin membunuh, mereka Iya. juga di Malaysia. Iya. Ada daripada Malaysia waktu itu. Ada di Malaysia waktu itu. Saya masuk dengan bulan Hari Raya Aidil Adha. Itulah Iya, nama iya. saya ditukar. Nama saya ditukar Muhammad Ibrahim bin Abdullah. So nama saya yang dulu Agustinus. Bukan Upin Ipin, bukan. Itu Upin Ipin, itu hanya nama itu saja. Tapi saya kata iya, ada di nama-nama bawah ini kan ya. saya tulis Ibrahim. Di bawah Ibrahim. saya tulis Ibrahim. Betul, Upin Ipin itu hanya di negara seberang. Oh, Negara Masya tetangga. Allah, luar Nah, itu. biasa, Saya subhanallah. tetap semangat. Itulah yang kalau di setiap tahun saya mau balik, tapi Allah belum bagi balik lagi. Sebab saya Iya. macam senang beribadah dekat Malaysia pun senang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dekat NTT, Sudah punya keluarga di Malaysia? belum. Belum. Mau Belum. kembali ke Alhamdulillah. NTT cari di sana. Iya, insya Allah, Iya, mudah-mudahan, ah. amin. Semua kita rencanakan, tapi Allah yang tahu. Yang tahu. Kita tahu. Betul. Usaha Itulah apa di Malaysia kalau boleh tahu? Saya bekerja di Jualan kuaci? saya Bukan. bekerja di bagian restoran. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya, saya Keren, tunjukkan sini. Saya Iya, bekerja iya, di iya. bagian. Boleh. Iya, insya Allah. Di Saya sini sudah bekerja mau di buka bagian- soalnya. Mana tahu kita bisa lihat ada makanan apa gitu. Mumpung kita mau buka ini. Oh, kita sudah siap, tapi Ada di es sini cendol kah atau berbuka. apakah yang bisa dikirim lewat email ke sini? So ini kedai kita. Jadi kedai kita ini kan tutup di bulan puasa tutup. Tutup. Iya. Allahu Akbar. Tapi Masya alhamdulillah saya sangat senang kalau setiap kali saya tengok Bang Juma live. Oh, berarti sudah lama Saya ngikuti selalu Bang Suma. hadir. Saya selalu hadir, tapi Bang Juma tak naik-naik saya. Oh, iya. Saya kalau tengok Allahu Kristen, Akbar. Bang Juma, kalau saya tengok Kristen yang mempertuhankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya geram sampai di sini. Saya memang geram betul. Iya, karena kan mu'allab atau wajar kan dulu juga sama seperti mereka, wajar Iya lah. betul. Ah, Yesus itu bukan wajar itu. Tuhan. Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel, bukan untuk Yesus itu bukan diutus untuk kaum Bani Kristen kan yang Betul bodoh itu. sekali, Masya Allah, luar biasa. Iya. Tapi nggak ada dapur, jauh dapurnya di situ. Ada aroma apa gitu? Itu ada dapur, ada Iya, kawan-kawan ada masak. rasa-rasa bawang dari sini. Kayaknya. Ada kawan-kawan masak. Oh, pantasan dari sini kecium bau bawang merah. Ada masak, ada kawan-kawan masak. Iya, Masya iya, Allah, iya, saya iya, kalau biasa Masya- tengok Abang Juma, saya sangat senang. Allahu Ya Allahu Akbar. Akbar, Masya Allah, ya Dalam waktu Allah, ya dekat saya ini rencana ke Johor. Ke Johor Baru, Masya Allah. Iya, Ke dekat Johor dari Baru. situ, Abang. Dekat-dekat. Kalau daripada Johor Baru, Bang Juma datang ke Kuala Lumpur, TBS Sepadu Selatan Kuala Lumpur, terus baru beli tiket. Kalau naik bus, beli tiket Pahang Cameron Highland. Oh, iya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Saya Allah. akan pulang ke Indonesia. Saya nak cari tanah dekat Indonesia. So saya tak tinggal dekat kampung saya. Sebab kampung saya itu semua mayoritas agama Kristen. Islam saya satu orang. Oh, iya. Mantap sekali. Ha. Saya Iya, mau iya. berhijrah. Nabi Muhammad SAW berhijrah. Berhijrah, Daripada betul. daripada Betul. Palestina menuju ke Arab Saudi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Itulah saya tak suka itu orang Kristen mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya. Kenapa mereka Abang, mempertuhankan maaf, Yesus? maaf, abangku nggak takut ngomong gitu. Mana tahu ada non Muslim di situ. Saya tak takut. Saya niat karena Allah Ta'ala dan saya mati karena Allah Ta'ala. Saya mati dengan Islam. Oh, enggak, takutnya kehantam balok-balok dari belakang. Boleh dihantam saja mati sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya dekat sini berani. Saya berani. Pergi lapor polisi pun saya berani.
Saya tak mau Takutnya ada Pak Saya Bom Bom takut. peluk dari belakang sesak napas Tak apa ada. yang dibuat. Tak ada. Allahu Alhamdulillah, Akbar. Masya Allah. Iya iya iya. Itulah yang saya tahu. Sebab Yesus itu diutus untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk kaum Bani Kristen. Sebab pencipta agama Kristen itu adalah Paulus. Oh, iya 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 iya, Paulus. Dan sebelum saya masuk Islam itu saya temukan di kitab Imamat pasal 7 ayat 11, jangan makanan-makanan yang diharamkan yaitu adalah babi. Oh, Terus iya, saya iya. berambus jadi orang Islam. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sempat merasakan makanan babi, sempat. Saya tak makan babi dan saya sunat umur 11 tahun sebab ibu saya kerja di Surabaya, kerja dengan Pak Haji di Surabaya. Jadi kami masih kecil sudah disunatkan, tetapi keluarga belum Islam lagi. Tapi kami tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing. Oh, pantasan otaknya masih bersih otaknya. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya dekat sini pun Bang Juma saya dilarang, saya tidak minum arak, saya tidak merokok dan saya tidak berbuat luar hal-hal yang biasa. berzina-zina, Kak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jaga Tapi sudah kesehatan mahir kita. baca Quran? Saya belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 2014 saya balik. Terus saya balik sampai Malaysia, Masya saya Allah. belajar mengaji Al-Quran dekat masjid. Setiap Allahu solat, Akbar. selepas solat maghrib kita belajar dengan Ustadz. Allahu Akbar, Masya Allah. Enak kan? Masya Allah. Mas, Islam Enak. indah kan? Masuk Islam indah. Islam itu mudah dan indah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang muka saya cerah bukan macam dulu. Dulu itu kenapa macam emang? dulu macam syaitan. Dulu macam syaitan. Iya. Ya Betul, Allah, ya betul. Tuhanku. Sekarang Masya udah Allah, cakep ya kali, Allah. Masya Allah. Cakep, Ya. ganteng abang ini. Manis kayak orangnya, Alhamdulillah, kayak Masya